kesempatan, Bu. Riana, kamu itu masih istri sahnya Hadi ya. Kamu nggak boleh menikah dengan dia. Aku akan gugat cerai Mas Hadi. Kamu nggak bisa menggugat cerai Hadi. Tapi aku bisa, Bu, menceraikan Mas Hadi. Karena Mas Hadi udah tidur dengan perempuan lain. Kamu jangan mengada-ngada ya. Aku nggak mengada-ngada, Bu. Aku punya buktinya. Dan itu kenyataan, Bu. Aku nggak mengada-ngada. Wow! Ini semua nggak benar ya? Lu ya. Ini semua permainan lu kan? Ya? Lu yang ngeracunin ini semua kan? Ya? Lu rencanain semua kan? Ngaku! Lepasin dia. Kau percaya sama dia? Kalau cuman omongan aja, aku nggak akan percaya, Mas. Tapi semua itu ada buktinya. Aku tahu, aku lihat sendiri kalau kamu tuh tidur dengan perempuan lain. Oke. Kalau kamu lebih percaya sama dia, aku akan ceraiin kamu. Riana, laki-laki seperti dia itu nggak pantas buat jadi suami kamu. Ibu nggak akan menyetujui ya hubungan kamu dengan dia sampai kapanpun. Bu, sampai kapanpun Mas Rama akan datang ke sini untuk ngelamar aku sampai aku mau nerima dia. Aku tahu sifat dia, Bu. Ya udah biarin aja, kasih dia kesempatan. Biarin dia menikahi aku. Toh Mas Hadi juga udah mengkhianati aku. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rama bin Harjono, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan seorang wanita yang bernama Riana binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Riana binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Gimana saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang? Jadi istri bukannya ngerjain kerjaan rumah, malah jalan-jalan gitu? Kalau kamu nggak suka, ya kamu gak usah nikah sama aku lah. Cari aja cewek lain. Fani! Kamu denger ya? Aku nikah sama kamu itu karena terpaksa tau. Kalau kamu nggak jebak aku bakal nikah sama kamu. Aku jebak kamu. Hati-hati kamu kalau ngomong, jangan sembarangan. Nah, emang beneran kayak gitu kan keadaannya kan ya kan? Siapa yang nyuruh kamu? Pasti ada yang nyuruh kamu ya, biar aku bisa sama Riana ya kan? Dia kayaknya udah ngerasa deh. Kalau kalian nggak suka, oke. Foni! Foni! Aduh mas, kamu tuh sabar dong. Aku tuh belum cukup buat ngambil hartanya Pak Hadi. Jadi kamu harus sabar dulu ya. Mas, kalau kasus pembunuhan itu nanti bakalan ketahuan. Dan aku nggak mau ngambil resiko itu. Jadi semua udah kamu rencanain ya? Maksud kamu apa sih mas? Gak usah pura-pura lah ya. Kamu sengaja kan pengen meras aku, habis itu kamu ninggalin aku ya kan? Apa? Enggak mas, enggak. Mas aku nggak gitu. Kamu ikut aku. Mas, mau kemana mas? Ikut! Mas! Ma, aku cuma mau makan sama Papa Hadi. Kinan, Papa Rama ini juga papa kamu. Bukan, Ma. Papa Hadi papaku. Kinan, kamu bisa diem gak? Mas, kamu jangan sekasar itu dong Mas sama Kinan. Kamu bilangin tuh dia, aku ini papanya, bukan Hadi. Iya, tapi kamu sabar, kamu jangan kasar. Ngaku kamu, hah? Siapa yang nyuruh kamu buat ngejebak aku? Hah? Kamu tuh ngomong apaan sih? Nggak mau ngaku, pasti kamu sekongkol sama orang ya, biar aku cerai sama Rena, ya kan? Ngaku! Kalau iya emang kenapa? Siapa orangnya? Siapa? Aku nggak akan ngomong kalau kamu nggak ngasih uang buat aku. Oke, kebuka sekarang kan? Rena,
kita emang masih dalam pernikahan ya. Tapi kamu ingat, sampai kapanpun aku nggak akan pernah mencintai kamu. Serah. Kamu tuh udah enak-enakan ya tinggal sama perempuan itu. Sekarang mana bayaran buat aku? Iya, nanti aku bayar. Kamu tenang aja. Jangan nanti-nanti dong. Atau kamu mau aku sebut nama kamu depan Hadi? Foni, kamu peres dulu tuh duit orang sampai habis. Baru kamu minta duit sama aku. Rama, denger ya. Kamu tuh jangan main-main sama aku ya. Ternyata lo yang rencanain semua ini ya. Pergi kamu dari sini. Mas, aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin, Mas, dengerin aku dulu. Pergi aku bilang. Dan satu lagi, jangan pernah balik lagi ke sini ya. Pergi! Aduh. Kamu bisa main di luar nggak sih? Maaf Om, maaf. Panggil saya Papa, bukan Om. Enggak, papa aku cuma Papa Hadi. Kamu dibilangin susah ya? Mas, kamu ngapain Kinan? Anak ini harus dikasih pelajaran. Lepas, jangan Mas. Pokoknya kamu harus panggil saya Papa, karena kamu anak saya. Enggak, Om itu bukan papa aku. Kurang ajar! Gue, kalau berani jangan sama anak kecil. Dan gue udah tau semuanya tau. Lu kan yang rencanain semua biar keluarga gue hancur ya? Iya, memang gue rencanain. Karena lu udah ngerebut Riana dari gue. Gimana, Ri? Kinan kehilangan banyak banget darah. Dan masalahnya darahnya Kinan itu sangat langka, resus negatif. Stok di PMI lagi kosong. Kalau Kinan gak segera dapat donor darah, dia gak akan terselamatkan. Terus gimana yang nolongin cucu ibu siapa? Cuman ayah kandungnya Kinan yang bisa mendonorkan darahnya. Riana, aku kan ayah kandung Kinan. Berarti golongan darahku sama dong dengan Kinan. Ayo Mas, kita ke dokter Mas. Ayo. Sabar ya, sabar. Gimana Mas? Golongan darahku ternyata beda dengan golongan darah Kinan. Aku bukan ayah kandung Kinan. Segera kamu hubungin Hadi sekarang juga. Ya, Kinan butuh pertolongan. Ayo cepat. Tapi Mas Hadi mesti percaya sama aku. Udah, itu masalah nanti. Yang penting kamu hubungin dia sekarang juga. Ayo. Ayo sekarang juga. Biar saya aja yang temuin Hadi. Masalahnya Kinan butuh pertolongan dia secepatnya. Ya, aku ikut Mas. Mas, Kinan butuh pertolongan kamu, Mas. Kinan kepalanya terluka parah. Dan sekarang dia butuh donor darah. Terus apa hubungan sama aku? Kinan bukan anak aku kan? Ternyata Kinan memang anak kamu, Hadi. Bukan anakku. Kinan membutuhkan golongan darah yang sama dengan bapaknya. Dan golongan darahku tidak sama dengan Kinan. Dan saat ini, stok golongan darah tersebut lagi kosong di PMI. Mas, aku mohon, Mas. Kinan butuh pertolongan kamu, Mas. Kalian pikir ya, aku bakal mudah percaya sama kalian, iya? Setelah kalian bohongin aku, permainkan aku, iya? Tapi Kinan butuh kamu, Mas. Iya, Hadi. Berani sumpah, Kinan adalah anak kamu. Kalian berani jamin kalau Kinan itu anak aku, bukan anak orang lain? Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu nuduh aku selama ini selingkuh selain sama Mas Rama, sama orang lain. Bisa jadi. Suami sakit aja kalau bisa selingkuh sama Rama. Gimana belum nikah? Mas, aku cuma pernah ngelakuin kesalahan sekali sama Mas Rama, bukan sama orang lain.
Kalau kamu emang gak percaya sama aku, kamu gak mau nolongin Kinan. Kamu gak perlu nuduh aku sembarangan. Masa kita pergi? Kita cari aja donor darah yang lain. Tapi Kinan butuh darah yang sama. Ayo Mas, kita pulang. Assalamualaikum. Permisi Ibu, udah ada kabar dari Ibu Riana? Aduh, belum ini Sus. Tolong Ibu Riana ditelepon lagi ya Ibu, soalnya keadaan Kinan kritis. Ya Allah, iya, baik Sus, terima kasih ya. Terima kasih Sus. Riana. Iya Bu. Ri, ayo segera ke sini. Hadi juga suami kamu segera ke sini, soalnya Kinan udah kritis. Iya Bu, ini juga sebentar lagi sampai rumah sakit kok. Iya, Ibu tunggu segera. Ya, makasih. Kenapa Kinan? Kinan kritis, Mas. Gimana ini? Ri, gimana? Hadi mana? Hadi nggak mau, Bu. Dia nggak mau mendonorkan darahnya buat Kinan. Kenapa? Hadi masih tidak yakin kalau Kinan itu adalah anaknya. Astagfirullahalazim. Dalam keadaan seperti ini, Hadi masih tidak mengakui anaknya. Aku udah berusaha, Bu. Tapi aku nggak tahu mau cari pendonor darah kemana lagi. Aku siap ngedonorin darah. Maaf Ibu Riana, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Kinan tidak tertolong. Tolong apa? Maksud suster? Iya Bu, Kinan sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Ya Allah. Lagi macam apa aku ini, ya Allah? Ternyata kandung aku meninggal. Riana, buka pintunya. Kamu udah seminggu lebih mengurung diri dalam kamar, Riana. Semua juga merasa kehilangan. Ini semua tuh gara-gara kamu, Mas. Kamu yang bikin Kinan jadi pergi. Sekarang kamu pergi, Mas, pergi. Riana, aku tahu ini semua kesalahan aku. Tolong kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mau menebus semua kesalahan aku, Riana. Buka pintunya. Mas, kamu tinggalin aku, Mas. Tinggalin kamu? Ceraikan aku. Riana, gimana aku bisa menceraikan kamu? Aku sangat mencintai kamu, Riana. Buka pintunya. Aku yang udah gak cinta lagi sama kamu. Cinta itu semua pergi seiring dengan pergiannya Kinan. Kalau kamu masih mau menebus dosa kamu pergi, tinggalin aku, Mas, pergi. Riana, buka, Riana, pintunya buka. Mas, aku minta maaf sama kamu, Mas. Gara-gara aku, kita jadi kehilangan Kinan. Aku janji, Mas, aku janji. Aku jadi istri yang baik buat kamu. Riana. Udah. Aku yang minta maaf sama kamu. Aku nyesel.
Selama ini aku nggak ngakuin Kinan sebagai anak aku. Maafin aku. Ini semua tuh gara-gara kamu, Mas. Kamu yang bikin Kinan jadi pergi. Aku yang udah gak cinta lagi sama kamu. Cinta tuh semua pergi seiring dengan pergiannya Kinan. Maafin Mama ya, Kinan. Papa sama Mama merasa bersalah. Hidup kayak dikejar dosa. Kamu yang tenang ya di sana. Kita pasti akan ketemu lagi. Ibu-ibu sekalian, sering Umi bilang di mana saja ada pengajian kan Umi selalu bilang bahwasanya manusia itu kagak ada yang kagak punya dosa, bener nggak? Jangankan kita, Nabi Adam aja juga pernah punya satu kesalahan. Pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, Adam, Hawa, silakan kamu makan apa saja yang ada di surga ini. Cuma buah atau pohon apa itu khuldi ini jangan kamu makan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Cuma ini aja yang jangan. Namanya manusia kalau dilarang biasanya memang kepengen. Kalau dilarang memang biasanya jadi penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran, gitu kan? Nah, Nabi Adam pun penasaran melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, tapi yang namanya pertobatan, yang namanya kesalahan, Allah selalu siap untuk memaafkan kesalahan kita. Jadi ibarat baju, kalau pengen bersih ya dicuci. Kalau udah bersih nanti baju masuk ke dalam lemari. Lemarinya tuh surga. Sebab dosa itu ibarat kotoran, kalau pertobatan itu ibarat sabunnya. Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, at-taubatu 'ala dzambi kas-sabuni 'ala tsaubi. Dosa memang ibarat kotoran. Yang membersihkan dosa itu adalah pertobatan. Jadi tobat itu ibarat